Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gisel yang akan menyampaikan info sepekan. Halo teman-teman Youth, jangan lupa hari ini kita akan ibadah Youth yang akan diadakan setelah ibadah raya selesai. Jangan lupa hadir ya. Ibadah tahun baru WBI Priscilla akan diadakan setelah ibadah raya selesai pukul 10:30 siang di Dolan Sawah. Bagi yang akan ikut, bisa menunggu setelah ibadah agar bisa berangkat ke lokasi bersama. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, bisa langsung menuju ke lokasi. Seluruh kegiatan minggu ini masih diliburkan, berkenaan dengan renovasi yang masih berlangsung. Mari jemaat Tuhan kita dukung renovasi gereja kita dengan dukungan doa dan dana, sehingga renovasi dapat segera diselesaikan. Ibadah Raya Hari Minggu pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 8 pagi, disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 pagi. Sarah Sehan DM Selalu Bahagia dan Awet Muda akan diadakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 setelah ibadah raya selesai di Amabel Resto dan Cafe. Pendaftaran kepada Bapak Nanang. Halo teman-teman Youth, jangan lupa untuk hadir ibadah perayaan Natal Youth yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 2 siang di gereja. Ditunggu kehadirannya. Mari setiap kita memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2023. Persembahan syukur akan dialokasikan untuk renovasi gereja dan pembelian video kamera. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk bisa bergabung melayani di bidang kreatif ministry, kami membuka pendaftaran selama bulan Januari. Bisa menghubungi melalui Vero. Dan kami, Kreatif Ministry akan mengadakan fellowship perdana pada minggu terakhir Januari. Sampai jumpa, God bless you. Happy birthday! Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Wiwit Sariningsih pada tanggal 8 Januari. Ibu Teresia Tri Astuti pada tanggal 13 Januari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita telah menyaksikan info pekan ini. Tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Apakah hari ini masih merasakan getaran tahun baru atau sudah lenyap? Sebab firman Tuhan berkata, kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi tidak usah menunggu tahun baru lagi, setiap hari kasih setianya selalu baru. Dalam arti ketika kita menjalani hidup ini, dalam hadirat Tuhan kita mengalami kasih setianya. Saat yang paling indah ketika kita berada dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya yang perlu kita nantikan dan kita lakukan selalu bersekutu dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, baik
kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih anugerah. Saat yang indah bersama, saat ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kasih menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih anugerah. Jemaat naikkan pujian ini sangat indah. Bawa daku
bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan kesungguhan kita katakan, bertahtalah, berkaryalah di tengah kami pagi ini. Kami mengagungkan Engkau, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan Tuhan. Inamarana lama sikinia rara
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Anugerah-Mu dinyatakan pagi ini. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat yang paling indah ketika kami berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah kerinduan, keinginan hati kami terus berada di hadirat-Mu setiap waktu. Sehingga kami mengalami sukacita, damai sejahtera. Hidup kami berubah dan berbuah. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami nyata. Sehingga ketika kami mengalami lawatan, sentuhan dan jamahan Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami. Kami siap memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap bersukacita di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Boleh berikan tos kanan kiri, mari semangat buat Tuhan pagi ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari menyanyi buat Tuhan. Puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Sembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat, bersorak. Mari menyanyi buat Tuhan. Puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
saatnya setiap kita bersatu dan memuliakan Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih sebab hadirat-Mu di tengah-tengah kami nyata. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Itulah saatnya kami berkumpul bersatu, Amin. dari segenap suku dan bangsa, Kami berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. sorak-sorai bagi Tuhan yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ibu Ati akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka akan sekolah minggu. Engkau memberkati mereka Tuhan agar mereka senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati mereka agar menyampaikan firman-Mu dengan penuh kesabaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaktian anak bertempat di pastori. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
inilah kerinduan kami Tuhan. Terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, Ya Tuhan. tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami merasakan damai sejahtera, sukacita Ya. yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah sukacita abadi yang membuat hati kami tenang dan kami punya pengharapan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang akan menjadi bekal, yang akan menuntun hidup kami. Untuk itu berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Urapi dari ujung kaki sampai ujung rambut, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu adalah perkataan Tuhan yang ditujukan buat setiap kami yang saat ini duduk di tempat ini. Bukan sekedar hanya untuk didengar, dan firman itu bukan hanya menghiburkan kami, tapi terlebih lagi Roh Kudus memampukan kepada setiap kami sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman-Mu, itu adalah kehendak Tuhan dan menjadi kebahagiaan kami, karena kami akan terus hidup di dalam tuntunan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memakai, melengkapi dari pemain musik, song leader, singer, penerima tamu, kolektan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus memakai, melengkapi, sehingga di hari-hari mendatang mereka terus memberi yang terbaik. Dan Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melengkapi, sehingga pelayanan mereka berdampak, menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk khususnya hamba-hamba-Mu keluarga pastori. Mari Bapa, Engkau yang akan terus memakai, Engkau yang akan terus mengurapi, melengkapi hamba-Mu Bapak Ibu Denny Wijaya, Bapak Ibu Kris, Bapak Ibu Tony, Tante Lydia Lo, dengan seluruh yang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memakai, melengkapi, sehingga hari makin hari hamba-hamba-Mu ini makin berkenan di hadapan Tuhan, melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan seluruh visi misi yang Tuhan taruhkan di dalam hati hamba-hamba-Mu keluarga pastori dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang berharap untuk kembali sehat karena sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa khusus untuk Mbak Rum, kami berdoa untuk Pak Joko Titus, kami berdoa untuk Bapak Sukijan, untuk Mas Heri, untuk Ibu Lydia Ari, untuk Ibu Rince, bahkan mereka yang kami tidak tahu tapi mereka perlu uluran tangan-Mu untuk kembali sehat. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau yang melihat, Engkau mendengar, Engkau mengetahui kerinduan kami. Pakai Tuhan sarana prasarana, obat-obatan, rumah sakit, dokter, apapun yang saat ini dipergunakan, biarlah itu hanya menjadi sarana. Tapi tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berkuasa, itulah yang akan menyembuhkan mereka. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja, khususnya yang ada di kota Salatiga dan umumnya yang ada di Indonesia. Mari Bapak, Engkau akan melengkapi, memakai, mengurapi setiap pelayanan mereka, sehingga pagi, siang, sore hari ini Indonesia boleh menikmati lawatan Tuhan, Indonesia boleh bermazmur bagi Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan hadir untuk melawat, menjamah, sehingga setiap sidang jemaat yang mengikuti ibadah dari pagi, siang sampai sore hari ini menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamaah Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan, dan mereka kembali dikuatkan untuk memapaki tahun
tahun baru ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi landasan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia, di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati, memakai. Biarlah Tuhan terus melengkapi, Tuhan terus memakai Gereja Bethel Indonesia dimanapun berdiri, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Tangan Tuhan yang terus kedangkan, sehingga Gereja Bethel Indonesia boleh semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun gerejamu berada. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Sebentar lagi kami akan menikmati pesta demokrasi. Tapi di luar sana banyak sekali hal-hal yang membuat hati kami gentar. Tapi pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami lebih berkuasa. Biarlah Engkau yang akan kedangkan tangan-Mu atas bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas bangsa Indonesia. Tuhan mengampuni pemimpin-pemimpin negeri kami. Tuhan bahkan mengampuni setiap kami yang mungkin masih hidup di dalam dosa. Karena kami tahu ketika kami bertobat, ketika kami minta ampun, Engkau akan kedangkan tangan-Mu untuk memberkati bangsa dan negeri ini. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah, sehingga pemilu boleh berjalan dengan damai, pemilu boleh berjalan dengan aman, pemilu boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya akan terpilih pemimpin yang benar-benar Tuhan kehendaki, yang akan membawa negeri ini semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Jokowi dengan jajaran pemerintahan yang ada saat ini dari pusat sampai daerah, sehingga Bapak Jokowi boleh menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, KPK, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tinggi. Mari Bapa, Engkau akan memberkati lembaga-lembaga ini, sehingga setiap mereka yang menjadi pimpinan, mereka boleh mengerjakan semua tugasnya dengan takut akan Tuhan, sehingga semua tanggung jawabnya dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu kalau dari Tuhan hasilnya pasti yang terbaik. Dan segala bentuk roh-roh jahat, segala roh pemecah belah, segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh perdukunan, roh apapun yang akan mencoba untuk mengacaukan pemilu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau akan memberkati keamanan yang ada di negeri ini. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah, pemilu berjalan dengan aman, damai, dan setiap tangan diberkati oleh Tuhan untuk mereka memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya mereka juga yang akan duduk di dalam lembaga legislatif itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, karena Tuhan yang menuntun setiap kami yang akan memilih. Bapak, kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami. Engkau akan memakai seluruh sarana prasarana yang ada, baik itu melalui media cetak, media elektronik, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan, mengabarkan kabar baik dimanapun. Mari Bapa, Engkau yang akan terus melengkapi, memakai mereka, sehingga kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan terus boleh terus dikumandangkan, boleh banyak jiwa-jiwa percaya, boleh banyak jiwa-jiwa diberkati dan menerima Engkau sebagai juru selamat, sehingga pada akhirnya Indonesia boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga tercinta. Berkati Bapak Wali Kota yang baru dengan hikmat-Mu, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, kota Salatiga boleh semakin diberkati oleh Tuhan melalui Bapak Wali Kota dan jajaran pemerintahan yang ada saat ini. Berkati juga BKKS yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga, sehingga kami yang tinggal di kota Salatiga boleh semakin terpelihara, kami semakin menjadi berkat melalui BKKS. Berkati seluruh program yang ada, sehingga semua program berjalan atas kehendak-Mu dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan, bersyukur buat penyertaan-Nya untuk setiap kita.
Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami. Sekalipun kami dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami tetap percaya, kami tetap kuat karena kami tahu Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat saja katakan, ini yang kami alami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan sebab Engkau beserta. bersama-sama sambil bangkit berdiri kita mau katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam
Sekali lagi katakan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab tak akan gentar. tak akan gentar ku melangkah, sebab Sekali lagi katakan, tak akan gentar. tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar hati kami. Kau selalu beserta kami, takkan pernah meninggalkan. Gembala yang baik, terima kasih Yesus, sungguh penyertaan-Mu sempurna. Kekuatan kami, Engkaulah perisai pelindungan kami, gunung batu kami. Kami tak akan gentar, kami akan tetap kuat di dalam Engkau Yesus, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat minggu kedua di tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menyertai hidup kami. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Sebelum kami melanjutkan perjalanan kami sepanjang tahun ini Bapa, kami minta Tuhan firman-Mu itu yang akan memberikan kekuatan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Urapi hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah di dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Piye kabare? Api. Terima kasih ya buat pagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat sidang jemaat di tempat ini. Nah, pagi hari ini di awal tahun yang baru kan seperti khotbah Bapak Gembala minggu lalu di sana disampaikan, memang benar. Saya juga melihat bahwa keadaan situasi bahkan di awal tahun pun sudah banyak terjadi bencana ya. Bencana mulai dari Jepang ya. Di awal tahun itu terjadi gempa bumi yang cukup besar sekali, 7,6 ya. 7,6 dan itu memakan banyak korban jiwa. Bukan itu saja, di negara kita pun terjadi banjir ya. Ada banjir Sumedang,
kemudian kecelakaan kereta api, puting beliung. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan kakak ipar ya. Kakak ipar pun bercerita di kampung dia, daerah sana ya, daerah Rembes, Batu Agung, itu terjadi puting beliung juga. Jadi banyak atap-atap rumah tetangga-tetangga itu pada berterbangan seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita tidak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan dan kita akan siap menghadapinya, amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita akan menyiapkan hati kita, hidup kita untuk lebih lagi lebih serius, lebih taat lagi, lebih takut akan Tuhan. Memang berita-berita yang kita dengar itu sungguh sangat menakutkan, benar tidak? Sangat menakutkan. Tetapi kalau saya mengingat hal-hal yang menakutkan itu ya, pada awal tahun 2023 pun kita sudah mendengarkan begitu banyak hal-hal yang menakutkan kan. Banyak ahli memprediksi bahwa akan terjadi krisis global dunia, terjadi keadaan yang sangat gelap akan melanda dunia. Tetapi apa yang terjadi, apa yang kita lihat, bahwa kita sudah mengakhiri tahun 2023 dengan pemeliharaan Allah yang luar biasa, amin. Dengan berkat-berkat yang kita nikmati. Saudara mengalami krisis ekonomi? Ada yang mengalami jemaat Tuhan di sini? Saya merasakan malah berkat Tuhan itu melimpah di tahun 2023. Saya melihat, saya menyaksikan bahwa saya tidak mengalami krisis ekonomi yang seperti dunia ahli-ahli itu katakan yang begitu menakutkan. Tetapi kita sudah sampai di tahun 2024 ini semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sekali. Dan saya yakin kalau Tuhan memelihara kita di tahun 2023, Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2024. Amin. Amin. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini supaya kita seperti tema Bapak Gembala tahun 2024 Kuat di dalam Kristus. Strong in Christ, bahasa Jawanya ya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini saya ingin mengajak kita untuk memiliki semangat yang baru kembali, amin. Memiliki hati yang baru, cinta kepada Tuhan lebih lagi, memiliki harapan yang baru, seperti itu ya. Jangan di awal tahun kita sudah lemah, karena tidak sesuai dengan tema kita pagi hari ini, amin. Tetap kuat, amin. Apapun masalah kita, mungkin kita membawa masalah beban-beban hidup kita di tahun 2023. Oh, saya tidak kelihatan istri saya ya. Mungkin ada masalah mungkin di rumah ya. Nah, istri saya itu memasuki tahun 2024 masih membawa beban, masih membawa kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah, tidak akan mengurangi kekuatan kita mengiringi Yesus, amin. Apapun masalah beban hidup kita, kita harus tetap semakin kuat, semakin berharap kepada Tuhan. Seperti tema pada tahun ini, kuat di dalam Kristus. Nah, kita akan masuk ya, di dalam, subtema pagi hari ini saya ingin memberikan subtema menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, apa itu menjadi orang Kristen yang kuat? Kita melihat dulu definisi kuat di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI ya. Kuat itu memiliki banyak tenaga. Kalau orang lemah pasti tidak memiliki banyak tenaga ya. Oleh sebab itu Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kuat itu memiliki banyak tenaga, makanya dia kuat. Kalau kita melihat kuli-kuli panggul di pasar itu pasti mereka itu kuat-kuat semua ya. Karena mereka memiliki banyak tenaga. Nah, kemudian apa lagi definisinya? Tidak mudah goyah atau tangguh, tidak terpengaruh, gigih, pendiriannya gigih, kokoh. Apapun persoalan tetap kuat. Apapun ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran yang di luar Kristus itu, kita tidak akan tergoyahkan. Saya beberapa bulan yang lalu kedatangan tamu ya dari Saksi Yehova. Saya sharingkan, kemudian luar biasa ya mereka ya. Jadi oleh sebab itu saya ingin tekankan bahwa kita harus bergaul intim dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan, kegigihan untuk berpegang pada firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga setiap ajaran-ajaran yang menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan kita akan lawan, amin.
kita akan tolak. Karena kita memiliki kegigihan, kekuatan, tidak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat? Nah, kita akan melihat di sini. Yang pertama ya, saya tidak tahu ya, warta jemaat minggu ini sama ya. Saya tidak janjian sama Mas Gus ya. Nah, yang pertama, berakar sangat dalam di dalam Kristus. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Kolose 2. Saya akan mulai dengan ayat ke-6. Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sini gambarnya berakar ya, lihat akarnya begitu banyak sekali ya. Nah, banyak orang Kristen sudah puluhan tahun mengikuti Kristus. Ya, memang kalau kita berpikir mereka juga berakar. Tapi jangan salah. Orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Yesus, mungkin kita berpikir bahwa mereka berakar ya. Tetapi mereka juga bisa tumbang di satu titik ketika mereka menghadapi pencobaan, ujian hidup, badai hidup, mereka tidak kuat dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Berakar, tetapi tidak sangat dalam. Makanya saya ingin tambahkan di sini ya, sangat dalam. Jangan cuma sekedar berakar aja. Orang Kristen banyak, di seluruh dunia itu banyak, mereka berakar. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kita akan melihat lebih lagi ya, di dalam firman Tuhan. Salah satu fungsi akar itu, Bapak Ibu, adalah mencari asupan makanan atau nutrisi ya, mencari sumber air. Akar itu harus tertanam ke dalam agar dia kuat. Oleh sebab itu dia mencari sumber air itu sampai ke dalam, sehingga membuat pohon itu kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Seberapa besar angin meniupnya, tidak akan membuat dia tumbang. Amin. Jelas sampai di sini ya. Jadi akar yang tidak tertanam ke dalam akan menjadikan pohon itu lemah dan akhirnya tumbang. Nah, kita melihat, nah ini gambarnya ya, sebelah sini ya. Nih, berakar ya. Ini pohonnya juga besar loh, berakar. Tetapi dia bisa tumbang. Makanya saya ingin memberikan gambaran ini. Seperti di dalam Lukas, mari kita buka di dalam Lukas. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal ke-8. Lukas pasal ke-8, saya mulai di ayat ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Kalau kita melihat di ayat ke-13, artinya apa ya? Di ayat ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Di sana dikatakan, mereka tidak berakar karena apa? Di situ dikatakan mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi mereka tidak berakar karena tidak mendapatkan air. Sehingga akar itu pun kalau dia mulai berakar itu kering. Tidak tertanam sangat dalam sekali. Makanya seperti gambar tadi ya, kembali. Gambar yang tadi, pohon. Nah ini. Dia berakar tetapi tidak sangat dalam. Berbeda ya, seperti yang sebelah kanan ya. Ini sangat lebat. Ini ibaratnya apa? Akar yang tertanam di tepi aliran air. Kalau kita melihat, saya akan membuka banyak ayat ya di dalam Yeremia. Betul. Yeremia 17. Yeremia 17, semua kita tahu ya, Yeremia 17. Ayat ke-7 dan ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana pohon ini tidak menjadi kering? Karena apa? Karena akar-akarnya itu tertanam di tepi air, firman Tuhan katakan. Bagaimana akar-akar kita tertanam di tepi air sehingga ketika datang tahun yang kering dia tidak gugur daunnya ya. Ketika daunnya itu tetap hijau. Kalau kita melihat di ayat ke-7, situlah kuncinya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya, di situ mereka seperti pohon yang tertanam, gambarnya tadi ya, yang tertanam di tepi air. Lihat, daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir datangnya tahun kering. Dia tetap menjadi pohon yang subur. Amin. Jadi jangan takut dengan tahun ini. Sekalipun kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, badai, semua kita mengalami. Kita memikul salib kita masing-masing. Tetapi yang menjadi perbedaan, apakah kita mengandalkan Tuhan, apakah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang menentukan perbedaan. Apakah kita kuat atau kita menjadi orang Kristen yang lemah. Amin. Nah, di situ ya. Jadi orang Kristen yang kuat dan tangguh itu harus menggali firman Tuhan setiap hari. Agar apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan asupan atau nutrisi rohani sehingga orang Kristen itu menjadi kuat. Semakin berakar sampai ke dalam. Mengenal Kristus. Bukan saja kita setiap minggu beribadah. Banyak orang-orang Kristen di luar sana ya. Setiap minggu datang, pulang, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bertumbuh, mereka tidak mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Oleh sebab itu menjadi orang Kristen kita harus mengenal pribadi Yesus. Kita harus lebih dalam lagi. Mengenal kebenaran firman-Nya. Baca Alkitab tiap hari, amin. Di sini banyak yang baca Alkitab? Oh tidak ada ya. Oleh sebab itu ya, Bapak Ibu, kualitas hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, ingat ya. Kualitas orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu berakar, ingat ya, bertumbuh, lalu berbuah. Ingat ya, itu ya, kualitas orang percaya. Kalau kita mau melihat orang percaya yang berkualitas, harus berakar, harus bertumbuh, bahkan dia harus berbuah. Berbuah ini berbicara dia harus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal, di dalam pekerjaannya, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Amin. Nah, kita akan melihat firman Tuhan, kalau kita melihat kembali ya ini ya. Firman Tuhan mau bahwa hidup orang percaya itu kuat seperti pohon tarbantin. Kita melihat ya, di dalam Yesaya pasal ke-61 ayat ke-3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutnya mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Nabi Yesaya memberitakan kabar baik tentang rahmat Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa akan ada tahun rahmat Tuhan di mana Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Bangsa Israel akan berubah total di sini ya. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel ketika apa? Ketika mereka kembali kepada Tuhan. Ketika mereka kembali kepada kebenaran, maka mereka akan dipulihkan dan Tuhan akan memberkati mereka. Mereka akan kuat seperti pohon tarbantin. Amin. Kuncinya apa? Kembali kepada Tuhan. Kalau kita selama hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, jatuh dalam dosa, kembali kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tarbantin ini adalah pohon yang sangat besar dan daunnya lebat. Dia tumbuh di padang gurun. Pohon tarbantin terkenal dengan kekuatan akar-akarnya. Lihat pohon ini, begitu rimbunnya. Pohon ini
terkenal dengan kekuatan akar-akarnya. Pohon terbantin ini memiliki akar-akar yang kuat karena apa? Seperti yang saya katakan, karena akar-akar ini menjulur sangat dalam sekali. Sampai dalam sekali. Mengapa saya katakan dalam sekali? Karena akar-akar ini bisa mencapai 45 meter sampai 60 meter ke dalam. Jadi akarnya itu sangat dalam sekali. Saudara bisa bayangkan kalau akar ini tertanam sangat dalam 40 meter sampai 65 meter. Untuk apa? Untuk mencari sumber air hidup. Karena pohon ini kan tumbuh di padang gurun. Jadi untuk mendapatkan air dia harus masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam untuk mencari sumber air yang murni untuk pertumbuhannya bagi kehidupannya. Jadi dia harus sangat dalam sekali, 45 meter. Masuk lagi ke dalam lagi, 65 meter. Luar biasa sekali. Makanya pohon ini disebut pohon yang terkuat. Sangat kuat sekali. Demikian juga hendaknya iman kita harus kuat dan berakar seperti pohon terbantin ini. Kita harus mencari sumber air kehidupan. Kita tahu bahwa sumber air kehidupan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita merasa kering, hari-hari ini kita merasa kering, kita merasa letih, kita tidak kuat lagi, kita patah semangat kita pudar. Datang kepada Yesus, amin. Datang kepada Yesus, masuk lebih dalam lagi. Mencari air, sumber air kehidupan itu di dalam Kristus. Kita masuk, kita tenggelamkan hati kita pada Tuhan. Kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Di situ kita akan mendapatkan air kehidupan. Sehingga membuat kita kembali hidup. Membuat kita kembali kuat. Amin. Nah, yang kedua membangun pondasi yang kuat dan benar ya. Yang kedua, di dalam Matius 7 kita akan melihat Matius ke-7 ayat ke-24 sampai dengan 28. Saya akan baca buat kita semua. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan katakan, hebatlah kerusakannya. Karena apa? Karena orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi orang bijaksana ini orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia melakukannya, melakukan firman Tuhan, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dia membangun pondasi yang kuat, pondasi yang benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi kokoh. Lihat, ini gambarannya ya. Ini solid rock ya, artinya dibangun di atas batu, kemudian itu dibangun di atas pasir. Kita lihat perbedaannya. Ketika ada badai, kokoh sekali rumah yang dibangun di atas batu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, seseorang ketika hendak membangun bangunan rumah atau sebuah bangunan, unsur yang paling penting itu yang harus dipikirkan itu adalah pondasi. Nah, berbicara pondasi, bertanyalah kepada Pak Gi, harinya ya, tukang bangunan seperti itu. Dia pasti memahami bagaimana membangun, berapa rantai dan lain sebagainya. Dia harus memikirkan pondasi. Pondasi ini yang menentukan sebuah bangunan. Apakah pondasi ini kuat atau tidak? Bangunan itu ditentukan oleh pondasi. Yesus mengajarkan orang banyak di bukit. Begitu pentingnya firman Tuhan sebagai pondasi hidup. Ingat ya. Firman Tuhan itu adalah pondasi kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Amin. Itu yang akan membuat kita kuat menghadapi apapun. Ketika kita lemah, ingat firman Tuhan. Saya kalau dari dulu ayat rema saya tuh
di dalam Ibrani 13 ayat 5b kalau tidak salah ya. Saya sudah lupa. Tapi itu selalu ingat. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat itu menjadi kekuatan saya. Ketika saya pernah terjun di dalam pelayanan di Kalimantan, ketika saya merasa lemah, saya merasa down, saya merasa tidak memiliki siapapun di sana kan, karena tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara dan lain sebagainya. Di sini pun saya tidak ada. Saya tidak ada siapa kan, cuma keluarga istri saja yang banyak. Kalau saya secara pribadi saya merasa sendiri, ibaratnya seperti itu ya. Ketika saya lemah, firman Tuhan ini yang menguatkan saya. Makanya kita selalu merenungkan firman Tuhan. Pasti ada satu firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Ada? Harus itu tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu harus menjadi rema. Nah, firman ini tiba-tiba keluar, kayak gitu ya. Di pikiran saya, di dalam hati saya. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, mendapat kekuatan baru. Bahwa saya masih memiliki Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Amin. Nah itu, seperti itu. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi pondasi kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan apapun, sebesar apapun badai hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi pondasi, membuat kita kuat, tangguh, dan tidak mudah dihancurkan. Amin. Nah, baru-baru ini di awal tahun 2024 kan seperti yang saya katakan bahwa Jepang itu dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Jepang itu dikenal sebagai negara yang rawan gempa, makanya disebut berada di lokasi seismik aktif ya, seperti itu ya. Karena selalu sering terjadi gempa, maka Jepang terus mengembangkan sistem bangunan yang tahan gempa. Nah, kita akan melihat ya. Nah, ini ya. Seperti yang saya katakan, kuat atau tidaknya sebuah bangunan itu ditentukan dari pondasinya. Semakin dalam pondasinya, maka bangunan itu akan semakin kuat dan kokoh bangunannya. Nah, sistem bangunan yang terus dikembangkan oleh orang-orang Jepang di sana ya, dia membangun rumah sedemikian rupa sangat dalam sekali, membangun rumah yang anti gempa seperti itu ya. Kalau kita melihat mungkin kemarin gempanya memang cukup besar sekali ya, sehingga ada beberapa rumah juga yang hancur. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan sistem ini atau tidak ya, tetapi kebanyakan orang-orang Jepang terus dia mengembangkan sistem bangunan yang tahan gempa. Karena apa? Karena sering terjadi gempa, makanya mereka terus mengembangkan. Ketika sama kalau saya pikirkan, berarti kalau kita semakin banyak ujian, semakin banyak persoalan, semakin banyak badai hidup, kita harusnya semakin mengembangkan diri kita, amin. Semakin kita mengembangkan diri kita untuk apa? Untuk kita membangun pondasi kita semakin dalam. Amin. Seperti inilah gambarannya. Sangat dalam sekali kita lihat. Di sini lihat. Tuh, sangat dalam sekali ya. Saya tidak tahu berapa meter ya. Tetapi ini sangat kokoh sekali. Mengapa ini sangat penting sekali Bapak Ibu? Kita harus membangun pondasi kuat. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena ini sangat penting sekali. Di akhir tahun 2023, saya ingin katakan, dunia hiburan itu dikagetkan dengan kematian artis Korea. Kalau kita mengikuti, siapa yang sini? Drakor, gila drakor ya. Jadi tahu artis Korea yang bunuh diri di akhir tahun 2023 itu sangat terkenal sekali. Karena apa? Kalau melihat beritanya, karena tidak kuat menghadapi bulian dari apa? Dari media. Banyak media-media mengabarkan hal-hal buruk dalam kehidupan artis ini. Karena tidak kuat hatinya, tidak kuat mentalnya sehingga dia mengakhiri hidupnya hanya karena bulian-bulian ini. Banyak anak-anak zaman now sekarang itu kalau saya melihat tidak kuat mentalnya, tidak kuat. Dimarahin sekali langsung down, langsung ciut seperti itu ya. Beda dengan zaman-zaman kita dulu ya. Zaman-zaman jadul. Mau dipukul pakai sapu pakai rotan untuk pukul
kasur itu ya. Saya ingat sekali, saya sudah mengalami demikian ya. Makanya kadang-kadang dipikir, orang-orang zaman dulu malah kuat-kuat mentalnya. Mau dibanting-banting, mau di apapun tetap kuat mentalnya. Kalau zaman sekarang kan katanya tidak perlu dengan kekerasan dan lain sebagainya, tidak perlu dengan fisik dan lain-lain. Kasih pengertian, tapi beribu-ribu kasih pengertian, tidak mempan. Sekali satu teriakan baru dia dengar. Itu saya praktekkan ya. Nah, Bapak Ibu, itu makanya sangat penting sekali. Makanya saya ingin menganjurkan, khususnya buat gereja di tempat ini, untuk apa? Untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini ya, sejak sekolah minggu, supaya setiap firman yang ditaburkan itu akan menuntun mereka sehingga ketika mereka dewasa, mereka kuat, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya ini adalah produk sekolah minggu, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa orang-orang yang produk sekolah minggu yang benar-benar ya, mereka akan kuat, akan tertanam kuat di dalam Tuhan. Banyak teman-teman saya itu semua dari sekolah minggu. Ada yang melayani Tuhan di Kalimantan dan lain sebagainya. Kami satu teman ya, sama-sama produk sekolah minggu. Jadi sangat penting sekali ini sekolah minggu. Setiap guru-guru yang mengajarkan apapun kepada anak-anak ini, mereka akan ingat sampai mereka dewasa. Makanya oleh sebab itu, sangat penting. Jangan kita melihat, cuma anak-anak sekolah minggu. Tidak, no. Ini generasi yang akan datang, amin. Pengganti kita nanti kemudian hari. Mereka harus kuat, mereka harus memiliki mental yang kuat. Ketika mereka menghadapi bulian dari teman-temannya di sekolah, mereka memiliki kekuatan. Mereka dapat menangkalnya, amin. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang tua juga harus di rumah itu harus mengajarkan firman Tuhan setiap hari kepada mereka ya. Supaya mengajarkan mereka takut akan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, melatih diri beribadah. Di dalam 1 Timotius 4, kita buka di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, yang ketiga, mengapa saya memberikan poin yang ketiga ini, melatih diri kita beribadah. Itu yang akan memberikan kekuatan kita setiap hari, amin. Salah satu cara untuk menjaga tubuh kita adalah apa? Berolahraga salah satunya. Selain olahraga kan ada lagi asupan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna dan lain sebagainya kan. Salah satunya adalah olahraga. Nah, tetapi firman Tuhan kok katakan bahwa latihan badani ini terbatas gunanya. Apa sih maksud Tuhan? Apakah ini tidak bermanfaat? Tidak ya. Olahraga itu tetap bermanfaat, tetap ada gunanya untuk kesehatan kita ya. Tetap ada manfaatnya. Tetapi firman Tuhan katakan melatih ibadah itu jauh lebih penting daripada latihan badani. Karena latihan ibadah melatih ibadah itu buat hari ini dan buat yang akan datang. Firman Tuhan katakan, lebih utama dari semua itu adalah melatih diri kita beribadah. Beribadah itu bukan datang setiap minggu kumpul di sini ya. Bukan hanya sebatas itu. Beribadah di sini saya ingin tekankan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Seperti itu ya beribadah ya. Jangan nangkepnya beribadah itu cuma datang hari Minggu di tempat ini, wes pulang selesai. Tidak. Tetapi saya ingin katakan melatih diri beribadah itu apa? Melatih setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Melatih setiap hari kita hidup dalam firman Tuhan. Nah itu yang akan melatih otot-otot rohani kita. Sehingga itu akan membuat kita kuat menghadapi pencobaan, menghadapi badai hidup. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita baru memasuki tahun 2024. Ini minggu kedua. Perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Kita akan melewati banyak musim kehidupan yang akan kita lalui, Bapak Ibu. Akan ada badai. Amin.
akan ada banyak air mata, tantangan, persoalan. Tetapi jangan kita berpikir semua itu merupakan kesedihan. Tapi ada juga sukacita, ada berkat Tuhan kalau kita tekun, kita hidup di dalam firman Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada persoalan, kita akan tetap bersukacita. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 yang terakhir ya. Tidak usah buka, sini sudah saya Mazmur 84 ayat ke-4 dan ke-8. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung-burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah ke Sion. Sangat menarik sekali kata-kata yang terakhir ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Seperti yang saya sampaikan, kita baru memasuki awal tahun. Biarlah kita melangkah, semakin lama kita melangkah di bulan Februari, bulan Maret, terus sampai akhir tahun 2024. Hendaklah kita melangkah, berjalan makin lama makin kuat. Nah, pasti kita melewati lembah Baka, amin. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-5 tadi di sana dikatakan, di ayat ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kalau kita melihat Baka itu, dari bahasa Ibrani artinya air mata. Seperti lagu kita tadi itu. Melewati lembah kekelaman. Nah itu, lembah air mata itu bicara tentang lembah kekelaman. Lembah penuh dengan air mata, kesedihan. Nah, ini membuat banyak orang depresi, frustasi, semangat memudar. Karena apa? Karena begitu berat tantangan, begitu berat beban. Mungkin kita menghadapi krisis ekonomi yang begitu berat. Tetapi ingat, lakukan dua hal ini, maka kita akan kuat melangkah semakin lama semakin kuat di tahun 2024. Amin. Dua hal ini yang harus kita lakukan, ingat ya. Lakukan dua hal ini untuk melatih diri kita beribadah setiap hari. Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan untuk setiap hari, untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan. Di dalam ayat 5a tadi, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang selalu rindu ada di dalam rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang diam dalam bait Tuhan yang kudus. Berbahagialah orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Oleh sebab itu, selalu bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari kita melatih diri kita untuk apa? Untuk memiliki kerinduan, diam, duduk, diam di kaki Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Ini yang akan memberikan kita kekuatan. Semakin hari, semakin kuat. Berjalan makin lama, makin kuat. Yang kedua, poin yang kedua, apa? Ada di dalam ayat ke-5b ya. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Harus ada puji-pujian di dalam mulut kita, amin. Karena kita semua orang percaya ada kuasa di dalam pujian, amin. Ada kuasa di dalam pujian. Kalau mungkin kita merasa suara kita tidak merdu, putar lagu di rumah, amin. Kalau istri saya selalu tiap hari itu putar lagu, dia selalu putar lagu. Dengan kita memutar lagu rohani ya, bukan lagu-lagu sekuler ya. Lagu rohani itu yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan.
kita menyembah Tuhan. Dan itu yang akan memberikan kekuatan kita untuk kita berjalan makin lama, makin kuat di tahun 2024. Siapa takut? Amin. Ada di sini takut? Siapa takut? Katakan, siapa takut berjalan di tahun 2024? Karena kita melakukan dua hal ini. Di dalam kita melatih diri kita beribadah. Yang pertama harus memiliki kerinduan untuk tetap di dalam rumah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu terus mencari wajah Tuhan. Dan kedua, harus ada puji-pujian di dalam mulut kita. Memuji Tuhan, selalu mengucap syukur setiap waktu. Itulah yang akan menjadi kekuatan orang-orang Kristen. Amin. Menjadi kekuatan bagi kita semua anak-anaknya. Biarlah di tahun 2024 kekuatan daripada Allah dilimpah-limpahkan bagi kita semua. Amin. Amin firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti. selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin, yes. Selalu menjagaku, Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku.
sungguh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. sekali lagi katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu ajaib dalam hidup kami, Yesus. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti. Kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh nyata kasihmu, cintamu, Yesus. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu memiliki harapan, memiliki doa. Mari katakan itu di hadapan Tuhan. Ini awal tahun. Tuhan, kami memiliki harapan. Tuhan, kami memiliki doa. Tuhan, kami mau ini, kami mau itu. Naikkan, serukan kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi keluhanmu, datang kepada Tuhan. Berdoa. Kasihmu abadi, pertolonganmu tepat waktu, penyertaan sempurna. Mungkin ada harapan kita di tahun 2023 belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu bisa naikkan itu di hadapan Tuhan, berdoa. Apapun harapanmu, apapun kerinduanmu, berdoa pada Tuhan pagi hari ini. Yesus. Bapak, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu itu menuntun langkah kami, memberikan kami pondasi yang kuat, agar kami juga boleh berakar Tuhan, boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat di tahun ini Tuhan. Setiap harapan kami, setiap doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami yang belum dijawab Tuhan tahun 2023, kami percaya Tuhan, Engkau akan dengar doa kami, Engkau akan dengar seruan kami, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Yesus. Engkau akan memberkati hidup kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menyertai kami sepanjang tahun 2024. Dengan kekuatan tangan kanan-Mu memberikan kami kemenangan demi kemenangan Bapa. Hamba berdoa Yesus. Apapun yang menjadi pekerjaan sidang jemaat, apapun yang menjadi usaha, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat.
mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di tahun ini mereka memiliki kekuatan yang baru, mereka memiliki pengharapan yang baru lagi Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memberkati seluruh jemaat pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang Bapak Gembala berdoa buat firman Tuhan. Yang selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya akan kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami terjadi di dalam nama Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami tidak menjadi lemah, tapi kami semakin terus dikuatkan di dalam firman Tuhan. Saat kami senantiasa bahwa hidup kami bersyukur, memuji, menyembah Engkau, kami tahu Tuhan terus menguatkan, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, baik keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuatkan rohnya, dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya diberkati, dalam pekerjaannya diberkati, dalam rumah tangganya diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Saya sampaikan tambahan pengumuman. Kita akan mendengar kesaksian singkat dari Bapak Sugeng. Ya. Kami berikan waktu kepada Bapak Sugeng untuk kesaksian singkat. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Shalom. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Kris yang telah menyeret saya ke gereja lagi. Sampai sekarang saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika itu saya mendengarkan firman di gereja, ada bapak-bapak ngedumel. Di gereja itu bukan ritanitas, tapi ngecas ya, seperti itu. Jangan hanya mencari berkat. Dan waktu itu terus saya jadi jika seseorang tahu kebenaran, ia harus berbuat kebaikan
ia tidak melakukan, ia berdosa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kalau hanya diucapkan dan perasaan itu akan sia-siakan. Maka saya belajar melakukan. Ya. 3. Ya. Anak ini membuat inspirasi saya. Ketika saya mendampingi anak ini ketika papahnya meninggal, anak ini berkata seperti ini, "Papa, Erin ikhlas kok Papa pergi ke rumah Papa. Dan Erin janji jadi anak yang baik dan taat." Dan Ibu Rina kemarin pernah mengatakan, menolong itu harus ikhlas dan tulus. Dan ketika saya pernah mengeluh, Pak Gembala bilang seperti, "Tidak apa-apa Pak, biar jadi berkat orang lain." Ya. Dan ketika ada anak ingin mengatakan penjabaran Alkitab, ketika saya bingung, saya lemparkan Pak Pendeta. Dan Pendeta selalu menanggapi dan melempar saya. Seperti itu. Ya, anak ini jauh dari Salatiga, dari Kalimantan Tengah. Di Salatiga hanya belajar untuk melayani Tuhan sebaik-baiknya. Saya hanya bisa menemani ketika tidak ada tumpangan. Kadang-kadang di lokalisasi di Sunan Kuning, dia mencari anak yang keterbelakang dan mendapatkan anak yang tanpa bapak. Sampai sejauh itu, begitu kuatnya dia kuliah langsung ke jalan, cari menuai anak-anak yang seperti itu. Anak ini ketemu saya kelas 2 SMP di SMP Muhammadiyah. Begitu murungnya anak itu. Ketika ketemu lagi bukunya jatuh, saya ambilkan, jadi saya kenal. Dia broken home. Ibunya dibawa pergi entah kemana sama orang lain. Dan ketika itu bapaknya menikah lagi dan dia tidak pernah ikut kasih sayang dengan orang tuanya. Saya mendengar itu dari neneknya dan dia dikasihkan di panti asuhan. Dan dia mau mengajari saya, atau minta ajaran saya untuk berdoa, walaupun dia orang Muslim. Dan sampai sekarang dia bisa kuliah di Semarang, beasiswa penuh, masih dapat uang saku, dan sekarang malah sambil bekerja. Sekuliahnya sampai sekarang hampir selesai. Anak ini juga tidak bisa menerima ayah kandungnya, karena ibunya juga pergi entah kemana. Ayahnya meninggal lagi, ayahnya menikah lagi. Puji Tuhan sekarang sudah bisa mandiri. Biasanya saya harus jemput, nganter, seperti itu. Anak ini begitu nakalnya minta ampun. Ayah ibunya semuanya bekerja semua. Dia di sini di Salatiga ikut neneknya. Dan sampai sekarang dia bisa mandiri seperti itu, jadi seperti itu. Jadi saya pesan sama anak ini, jangan mengandalkan pangkat derajatmu, tapi andalkan Tuhan. Saya mengajari harus kerja keras, disiplin, jujur, tutur katanya jaga, dan doa. Pasti bisa.
Kadang-kadang Anda melihat anak-anak ini di jalanan, mungkin jijik, menyebalkan. Ya. Anak ini kebanyakan kurang kasih sayang dari orang tua karena tertekan. Ya. Jangan bilang orang tuanya mungkin nggak karuan. Ada anak pendeta juga ada, anak kiai ada. Ya. Karena mereka terlalu seperti itu. Kamu itu loh, anak kiai nggak bisa ngaji. Dikasihkan di pondok, ternyata mereka melarikan diri jadi seperti itu. Tapi saya mengajari, walaupun kamu banyak anak yang tidak suka sama kamu, tapi kamu tetap bersinar. Ketika kamu capek, pulanglah, orang tuamu masih mau menerimanya. Seperti itu. Ketika anak ini ngajak saya makan di Joglor ini, tapi saya lupa dia memakai pakaian mau kerja. Dia seorang PK di lokalisasi. Ketika kami makan dan saya ingin ke belakang, ada orang mengatakan, percuma ya, ada orang rajin ke gereja, tapi kumpulannya dengan anak seperti itu. Saya mendengarkan dari anak itu karena saya baru ke belakang. Dan anak itu menangis. Pak, apakah saya begitu kotornya ya? Saya menjawab, enggak. Kamu seperti mutiara yang jatuh ke comberan, yang harus dicuci dan harus gosok lagi akan cemerlang. Karena anak itu bekerja di situ, karena bapaknya sudah meninggal dan dia bekerja di situ, adik dan ibunya tidak tahu. Dan saya selalu berpesan pada dia. Dan ini foto terakhir perpisahan kami. Dan saya berpesan pada dia, ketika nanti kamu ada yang suka sama kamu, kamu harus terus terang bahwa kamu ketel belakangnya seperti ini. Puji Tuhan yang sampai sekarang sudah menikah dekat, walaupun dapat duda anak satu dan mau menerima. Puji Tuhan mereka beragama Nasrani. Ya Abah, ini aku anakmu, bagilah sesuai dengan rencanamu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat janji firman-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia bagi setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan, kemurahan daripada-Mu akan terus menyertai menjadi bagian kami di tahun yang baru ini. Terima kasih, terima kasih. Biarlah sebentar kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak sekasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat berlimpah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengingatkan WBI yang ikut ibadah tahun baru untuk tetap tinggal.